Apa ending daripada hasil pengajarannya? Menjadi Kristen, sebuah sekte bidat yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus sebelumnya. Sampai sini otak Anda sampai? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Gua Hira itu tempat Nabi Muhammad menerima wahyu, seperti goa tempat mayat Yesus di mana Yesus menjadi Tuhan. Yesus masuk ke goa berupa mayat. Yesus masuk ke goa. Sabar bang. Nabi Muhammad masuk ke goa, di sana menerima wahyu, menjadi risalah kenabian. Mayat Yesus masuk ke goa, di sana dia menjadi Tuhan. Oh, Anda salah, Bang. Salah kalau saya. Kalau Anda yang benar gitu. Bisa Ada ceritanya tadi kan saya katakan Matius 28 itu yang ku bilang sama Anda. Tadinya dia mayat. Begitu masuk ke goa, keluar jadi Tuhan. Permisi Bang, permisi. Itu fakta, itu real. Maaf. Masuk ke goa mayat. Masuk ke goa dia mayat, keluar goa dia jadi Tuhan. Kan begitu abangku, betul? Betul nggak? Dari situ itu Anda hanya kutip satu-satu kata. Satu kata, dua kata, tiga kata, empat kata, lima kata, buta huruf. Kan begitu. Masuk ke dalam goa milik Yusuf Arimatea, hari Minggu, keluar dia jadi Tuhan. Seperti orang bikin singkong jadi tape bang. Masuk jadi dari singkong, keluar langsung jadi tape. Coba nanti kalau abang ada waktu, ada uang, coba Anda ke Yerusalem, cari goa itu, masuk ke situ, mana tahu begitu keluar jadi Tuhan abang ini. Itulah yang kubahas Matius 28 ini. Mayat kok bisa berubah menjadi Tuhan? Nggak bisa. Kalian 2000 tahun harus mempertanggungjawabkan kondisi itu. Singkong masuk ke dalam sebuah wadah, begitu keluar jadi tape, itu pantas. Tapi kalau mayat masuk ke dalam goa, begitu keluar jadi Tuhan, itu yang gila. Ini kita jangan jauh-jauh dulu. Ini tidak jauh. Ini berbicara mengenai goa. Nabi Muhammad manusia biasa bertahanus sama seperti Abraham mencari Tuhan. Lalu kemudian ketika datang petunjuk kepadanya, maka dia ditunjuk oleh Allah menjadi nabi. Wajar. Tapi kalau ada mayat, orang mati masuk ke dalam gua, begitu keluar jadi Tuhan, ini yang irasional. Bagaimana abang melihat ada seorang mayat, disimpan di kuburan, begitu keluar dari goa langsung Anda tuhankan? Gila nggak itu? Ini besok Nabi Muhammad bangun, kamu tuangkan enggak? Enggak. Nabi Muhammad manusia. Kami bukan orang gila. Hanya orang gila yang melihat mayat keluar dari kubur dituhankan. Abang di Flores. Abang lagi di Flores ini kan? Atau di mana? Lagi di Kupang. Bang, Kupang dulu. Toilet. Coba nanti kalau di Kupang ada orang mati terus keluar dari kubur, Anda mau tuhankan? Itu menurut Anda, itu menurut saya bertanya, karena itu yang terjadi. Orang Yahudi mati, hari Minggu keluar dari sana, Anda tuhankan. Itu yang terjadi. Orang Yahudi enggak. Orang Yahudi enggak menuhankan mayat yang keluar dari kubur. Anda itu di bawah kadar 0,%. Oh, enggak dong. Faktanya nih, saya kasih fakta. Di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-muridnya, orang-orang Yahudi ini, ketika melihat mayat keluar, dia ketakutan sebab mengira melihat hantu. Orang Kristen mendengarkan ada mayat keluar dari kubur, bukannya takut, malah dituhankan. Ayo. Orang Yahudi menganggapnya hantu. Lukas 24, 37. Orang Yahudi melihat mayat keluar dari kubur, dibilang hantu. Itu betul. Tapi orang Kristen melihat mayat keluar dari kubur, dituhankan. Halilintar. Waraskah, Bang? Waras, Bang. Waras.
Waras. Udah selesai belum, Bang? Ya udah selesai. Saya bertanya terakhirnya. Waraskah orang yang menyembah mantan mayat? Enggak. Karena udah Nggak selesai. waras, nggak waras, nggak waras. Udah bagus. Pun kami. Udah selesai. Saya nggak menyembah mayat, saya nggak menyembah mayat. Nggak menyembah saya. Orang mantan mayat nggak menyembah saya. Enggak nyembah ya? Iya, enggak. Orang amit-amit. Amit-amit. Anda itu pernah ada yang gua Mending saya menyembah mobil saya, mobil Pajero saya, daripada saya menyembah mantan mayat. Pih. Amit-amit. Amit-amit 20 juta turunan. Bang Suma, Siap, pernah dengar 6. enggak? Pernah dengar cerita enggak? Dengar cerita ada mayat keluar dari kubur, orang satu kampung kabur. Takut. Nabi Muhammad pernah dengar enggak? Apa itu? Yang Nabi Muhammad sendalnya ditinggal dan ada yang masih cium. Ya, saking cintanya orang terhadap beliau. Yesus mati jadi mayat, jangankan dicium sendalnya, diterima di Yahudi aja kagak. Saking cintanya orang terhadap beliau, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Yesus malah dibunuh. Tapi di dalam dalilnya, minumlah darahku, makanlah dagingku. Barang siapa yang tidak minum darahku dan tidak makan dagingku, dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Satu-satunya agama yang diajarkan minum darah dan makan daging Tuhan hanya Kristen, bukan? Perumpamaan. Faktanya betul-betul darahnya tercurah di atas salib. Betul? Betul untuk kami Betul. Jadi jangan bilang perumpamaan. Jangan perumpamaan, abangku. Jangan bilang perumpamaan. Jangan bilang perumpamaan. Itu fakta, itu real. Jadi segila-gilanya ayam, belum pernah ayam melihat mayat dituhankan. Itu menurut Anda. Loh, itu fakta. Itu fakta. Anak orang kok mati? Mati Yesus itu. Anak orang, anak Maria mati. Keluar dari kubur dituhankan. Hei. Ada Tuhan, pencipta langit dan bumi sudah ada, Bang. Ngapain? Kenapa gepeng kepala nyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ngapain? Iseng kali. Bukankah Yesus memperkenalkan Tuhan itu yang mana? Nabi Musa memperkenalkan juga. Abraham, Salomo, Yeremia, Saul, Samuel, semua telah memperkenalkan Tuhan. Kok Kristen gila-gilanya nyembah makhluk kuburan kok? Kenapa? Saya santai banget pun. Memang gaya tuh begitu. Ayo. Orang Hindu, orang Buddha, nggak ada nyembah orang keluar dari mayat, keluar dari kubur. Hanya Kristen ini yang aneh. Makanya tema ini sekaitan dengan hari ini yang diperingati oleh saudara-saudara saya Kristen. Saya bertanya, siapa oknum yang ada di Matius 28 itu? Malaikat atau setan? Itu pertanyaan. Karena gara-gara dia, separuh penduduk bumi menyembah mantan mayat. Ini setan atau malaikat sih? Kalau malaikat yang benar mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci. Bukan menyembah kepada makhluk yang pernah menjadi mayat. Itu kalau malaikat. Paham, Bang? Malaikat mana coba yang mengajarkan menyembah kepada anak orang yang mati? Hanya gara-gara dia keluar dari kubur, dituhankan. Malaikat mana yang mengajarkan seperti itu? Kalau Anda membaca kitab saudara, 2 Korintus, berapa itu ya? 2 Korintus berapa itu Bang ya? 11-14 ya. Bahwa iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat. Saya curiga yang dikubur ini adalah iblis. Curiga loh. Curiga kan boleh. 2 Korintus 14. 2 Korintus 11 nomor 14. Iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Nah, jangan-jangan yang di kuburan keluar dari hari Minggu ini adalah iblis, abangku. Kok ajarannya aneh? Hah? Tiba-tiba ada ajaran Tuhan turun ke bumi, mati, dibunuh manusia. Apa ini? Bingung juga saya, Bang. Makanya saya bertanya, siapakah yang ada di dalam Matius 28 yang kalian peringati hari ini? Siapa itu, Bang?
Kalau dibilang itu adalah malaikat. Malaikat kok ajarannya aneh? Kalau itu dibilang Yesus kok ajarannya aneh? Aneh kan Yesus pernah mengajarkan bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan yang baik, yang benar. Yesus mengajarkan bagaimana beribadah, bagaimana memuji Tuhan, bagaimana sujud kepada Tuhan, bagaimana berpuasa, bagaimana bersunat, bagaimana mentauhidkan satu Tuhan. Yesus pernah mengajarkan itu. Bagaimana membaca Bible, Alkitab, kitabnya Yahudi. Dalam hal ini kitab Tanakh. Yesus pernah mengajarkan itu. Bagaimana mengajarkan kaumnya masuk ke dalam sinagoge. Bagaimana mereka melepaskan sendal, melepaskan kemudian terompa. Bagaimana kemudian mencuci muka, mencuci pakaian. Untuk masuk ke dalam sinagoge. Bagaimana mereka sholat. Bagaimana mereka puasa untuk masuk ke sinagoge. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, merusuhkan Paulus, mengkitabkan Roma, Galatia, Filipi, hari Minggu ibadah. Tidak pernah Yesus mengajarkan itu. Lalu siapa makhluk yang keluar dari kubur ini kok ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus yang asli? Santai-santai bang. Santai banget aslinya. Habiyu barakallahu fiik. Yesus bersunat kan? Ya. Nabi Muhammad sunat umur berapa bang? Tuh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sunat sejak dalam rahim ibunya. Itu sakit jiwa bang, sakit jiwa sunat di dalam. Oke, saya bertanya sama Anda, mohon maaf, orang yang lahir dengan bibir sumbing, apakah di dalam rahim ibunya ada yang menggunting? Nah itu menurut Anda karena Jadi saya lagi. Ini, Anda mengatakan ini. Pertanyaan saya. Ada nggak gunting di dalam rahim ibu memotong bibirnya orang tersebut? Sampai dia keluar sumbing. Maaf nih teman-teman saya, maaf nih. Ini saya cuma ingin membuat orang ini waras. Ayo, aku tanya dulu. Apakah di dalam rahim ibunya ada yang menggunting di bibirnya sampai begitu keluar? Ini masalahnya. Itu kurang gizi di dalam saat mengonsumsi selama itu bayi dalam kandungan. Makanya ada kurang-kurangnya. Itu hal yang tidak pernah itu teka-teki setelah. Soal generasi hancur sudah. Maskernya, turunkan maskernya. Curiga jangan-jangan Bung ini ada sumbing, makanya kasih pertanyaan seperti itu Pak. Saudaraku, saya adalah orang yang paling buruk rupa di bumi ini. Tapi minimal saya bangga. Orang lain. Saya bangga karena saya tidak menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Saya bangga bang. Biarpun saya jelek rupa, tapi saya tidak menyembah mantan mayat. Saya tidak menyembah makhluk yang asing yang keluar dari kuburan. Tidak menyembah mantan mayat, tapi menyembah. Gitu abangku ya. Biarpun saya jelek, yang penting saya tidak menyembah mantan mayat, kan begitu. Iya kan? Bang, saya boleh tanya satu kali lagi? Boleh, dari tadi kan Anda cuma bertanya doang. Iya, Bang. Kalau berpoligami itu boleh ya? Suami boleh kawin lebih dari satu istri? Iya. Boleh? Boleh, karena Nabi Muhammad datang membatasi itu. Sebelum Nabi Muhammad datang, tidak ada. Sabar dulu, sabar bang. Hanya Nabi Muhammad yang membatasi jumlah istri. Yesus tidak membatasinya. Karena dia tidak nikah kok. Nah, terus kenapa kalian nikah? Kita percaya turunannya. Turunan apanya? Tidak menikah karena roh ini tidak bisa menyatu dengan manusia dan punya turunan untuk kami sembah turunannya. Maksudnya? Sampai hari ini. Maksudnya apa? Bang. Otak lagi. Oke, baik. Saya tanya. Oke, saya tanya. Di Kristen itu jumlah istri berapa? Sesuai dengan Bible. Satu. Di mana dalilnya? Anda kan memang hanya dengar untuk sebentar dulu bang. Sebentar. Ini karena di Kristen itu tidak ada batasan jumlah istri. Iya. Tidak ada batasan jumlah istri di Kristen. Tidak ada. Dari mana Anda tahu itu? Mana dalilnya larangan memiliki lebih dari satu istri? Mana?
Iya, karena memang tidak boleh. Iya, tidak ada, Ini tidak boleh. Mana? Anda baca Lukas 18, Lukas 18 Anda baca nomor 29 sampai 30. Yesus mengajarkan apa kepada pengikutnya? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh berlipat ganda saat ini juga. Tapi tidak sebut istri. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat ganda. Bang, Hah? itu Mana perlawanannya? Itu dalil. Lukas 18, 29 nomor 30. Di Kristen tidak ada batasan istri. Kutanya dulu sama saudara. Kutanya dulu. Pelan-pelan abang, pelan-pelan. Apakah Anda percaya? Sabar bang. Sabar ya. Sabar. Saya jawab ya. Oke. Saya jawab ya. Oke. Apakah Anda percaya bahwa Elohim itu adalah Yesus, Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Santai. Kita omong istri dulu, jangan omong ke Elohim dan lain-lain. Lari ke situ, larinya ke situ. Saya mau tanya, apakah Anda percaya bahwa Bapa adalah Yesus itu sendiri? Kok saya mau ngomong, kok kamu tutupinnya saya? Santai dulu, santai bang. Apakah Anda percaya bahwa Bapa Elohim adalah Yesus? Saya percaya, tapi kita omong istrinya. Oke. Yesus minta jatah 16 orang perawan. Diam dulu, santai. Aku tunjukkan dalilnya. Yesus minta. Dulu, saya bertanya istri dulu. Kok kamu Aku larinya tunjukkan dalilnya. Yesus minta 16 istri perawan. Anak kecil. Santai. Bocil. Yesus minta bocil perawan 16 orang. Kita lihat dalilnya. Ya, jangan menangis terlalu kencang abang, pelan-pelan aja. Santai bu. Iya. Saya tunjukkan dalilnya. Yesus minta istri perawan anak kecil. Siti Aisyah umur berapa saat itu? Nah, kita lihat. 16 tambah 20. 16 tambah 20. Kita lihat. Yesus minta perawan bocil. Santai bocil itu, kamu ngomong bocil itu, tanya Siti Aisyah umur berapa saat itu? Ini Yesus kawini anak bayi. Nih, kutunjukkan dalilnya. Yesus kawini anak bayi nih. Gimana kamu datanya? Dan orang orang 16.000 orang jadi upetinya bagi Tuhan. Itu Tuhan Yesus belum ada, supaya Anda paham dulu, goblok. Ulangan itu Tuhan Yesus belum ada. Oh, berarti Tuhan Yesus itu Tuhan baru. Jadi Yesus kenapa di-mute ini? Jangan di-mute. Moderator, biarkan dia berkarya. Lama. Ayo dibuka mic-nya, Bang. Nih. Bilangan 31 nomor 40. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upeti bagi Tuhan adalah 16 tambah 20. 30 berapa? 36 kurang 4. Berapa nih? Kamu ngomong apa enggak? Kamu ngomong apa itu? Kamu ngomong apa? 16 perawan tambah 20 kurang 4, 32. Kamu kita ngomong santai. Belum selesai. Usah. Sekarang itu lagi sih. Ini dibilang ya, Bung ya, jangan emosi, santai aja. Saya mengajar kamu itu belajar untuk bijak di dalam menyikapi dialog lintas agama. Nih, ini kata Yesus di sini memerintahkan di data 17-nya. Kata Yesus apa? Itu ada tulis nama Yesus tidak? Coba lihat di situ ada Tuhan nama Yesus saja. Coba dilihat. Jadi Bapak itu bukan Yesus. Sudah buka dulu. Ada tulisan Yesus tidak? Jadi Bapak itu bukan Yesus rupanya. Udah membantah kalian. Udah bantah. Hah? Tidak. Jadi Bapak itu Yesus atau bukan? Di situ belum ada. Jadi Yesus itu Tuhan baru. Iya. Oh, jadi tadi penyempurnaan hukum Quran.
Iya, berarti Yesus itu Tuhan baru. Menyempuh hukum Taurat. Tadinya bukan Tuhan Yesus itu rupanya. Oh bukan. Benar. Dia santai. Tuhan Yesus apa? Ternyata Yesus itu tadinya bukan Tuhan. Nih tengok nih, tak ajarin abangku ya. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Haruslah kau bunuh. Tetapi semua orang muda, gadis muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh alias perawan dengan laki-laki, harus kamu biarkan hidup bagimu. Jedar. Dari si. Jadi perawan-perawan dibiarkan hidup. Berarti bocil-bocil dibiarkan hidup tuh. Usia 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Lalu kemudian Tuhan minta jatah. Setelah kita baca runut, coba lihat nih, nomor 40-nya. Dan orang-orang 16.000 orang jadi upetinya bagi Yesus. Mana Yesus? Itu tunjukkan namanya dulu. Nih, Ada Yesus upetinya bagi Yesus. Mana Yesus ya? Tunjukkan dong. Itu Tuhan, tuh. Loh, itu kamu ngomong Yesus tapi ngomong Tuhan. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Loh, Hah? Yesus bukan Tuhan. lahir. Hah? Kamu itu salah besar, Bang. Kamu itu salah besar. Kafir. Ini kan sekarang Saya ulang. Dan orang-orang 16.000 orang jadi upetinya bagi Yesus. mana? 32 orang. Yesus minta jatah bocil 32 bocil. Itu katamu. Oh, Katamu ada Yesus. Katamu Yesus. sama. Itu jangan. Itu tidak ada Pelan paman. Aku masih bocil paman. Nih dalilnya jelas kok. Bang. Jelas kok ini. Tidak ada yang bisa Yesus. Sisa 6 tahun. Ini bocil 1 hari. Hei, Yesus minta jatah. Apakah itu sebabnya sehingga Yesus tidak kawin ketika dia datang kedua kalinya sebagai manusia? Dia apakah sudah bosan dengan bocil? Dan orang-orang 16.000 orang, 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Yesus, 32 orang. 16 tambah 20 kurang 4, 32. Ngomong. Jauh. Menurutmu itu alibimu ya? Bukan Alibimu. dalil. Ini alibi kah? Ini dalil nih, Ini dalil. Dan orang-orang, maksudnya orang-orang di sini adalah anak-anak bocil yang perawan. Dan bocil 16.000 bocil. Jadi upetinya bagi Yesus sebanyak 32 orang. Yang kamu sebut Yesus itu apa? Ini. TUHAN. Ini bukan Yesus ya? Yang mana? Itu TUHAN bagi Yesus. T tambah U, H tambah A, tambah N, dibaca Yesus. Tuhan, Yesus ya. Iya, Yesus dong. Ini coba lihat Tuhan. Kau pakai saya kau Tuhan. Ini T ada orang tambah U, Islam. tambah H, tambah A, tambah N, dibaca Yesus. Ini Muslim loh. Muslim loh. Jadi sebenarnya Yesus itu sejak kapan jadi Tuhan? Yesus itu. Bang dia ini sesama Muslim. Nama tulisan Tuhan kau dibaca Yesus. Ya sekarang pertanyaan saya, di Kristen itu ada berapa Tuhan? Nah itu Loh, kamu tanya saya tanya siapa? Kamu kan agamamu Kristen, kenapa tanya saya? Dia Islam. Oh, dia Saya Islam. tanya,
Saya tanya, di Kristen ada berapa Tuhan? Oh. TUHAN itu Yesus. Di Kristen ada berapa Tuhan? Nah, dia nggak tahu masalah Tuhan ini. Di Kristen ada berapa Tuhan? Opung. Islam loh, dia Islam loh, tapi memperjelas. Saya bacaanmu tanya tuh. sama saudaraku yang ganteng banget ini. Yang mirip fotonya Yesus versi Afrika. Tuhan di Kristen ada berapa, Bang? Tapi kita bahas ini masa TUHAN itu. Ya, Itu memang Yesus. memang ada berapa Tuhan di Kristen? Ini saya, ini teman saya orang Islam. Ya, jawab aja, jawab. Di Kristen ada berapa Tuhan? Dengan agama kok. Hanya kamu baca itu, saya juga. Saya bertanya sekali lagi, di Kristen ada berapa Tuhan? Nah, yang kami percaya ya Tuhan Yesus. Nah, berarti ada berapa Tuhan di Kristen? Nah, menurut sampean berapa? Ya, kok jadi saya bukan Kristen. Enak aja, emang gue orang gila. Kan agama lain. Kok menurut kamu itu, itu menurut kamu berapa? Ini saya tanya, Kristen Tuhannya ada berapa, Paman? Kristen ini kita tidak perlu pakai Tuhan dan Allah dan lain sebagainya. Yang penting kita berdoa dan kita tahu ada Maha Pencipta, itu yang kita takutkan. Dan jangan sampai membuat. Kok selama itu tadi menghujat Nabi Muhammad. Entah kemana-mana pergi ya Nabi Muhammad. Sekarang terpojok. Nih, baca dulu. Upeti bagi Yesus sebanyak 16 tambah 20 kurang 4. 32. Ya, yang di mana itu? Ini jelas Yesus. TUHAN. Bacanya Yesus. Coba dibawa semua ketik. Bacanya apa ini? TUHAN dibaca apa? Tuhan. Buta huruf juga ini yang baru muncul ini. TUHAN bacanya apa? Yang di bawah. Itu semua orang baca Yesus. Masalah generasi. Hancur. Bang Suma. Apa? Bang Suma. Iya, Paman. Jangan sendirilah. Jangan sampai kita belajar tulisan saja sudah goblok. Apalagi belajar. Jangan saja sudah salah. Salah. Jadi Tuhan Anda berapa? Nah, kamu ngomong ini yang kamu tahu berapa? Saya taunya 3. Kalau Anda? Oh, ya udah kamu percaya yang 3 itu. Enggak, kalau Anda Tuhan Anda berapa? Saya ini percaya itu sama orang tua saja. Ya, berapa orang tua Anda mengatakan Tuhan Anda berapa? Benda. Kamu kapan pulang dari surga dan sudah pernah ketemu Tuhan belum? Saya ulang ya, ketika Anda menghujat pernikahan dan poligami, ini di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil secara tidak sah, diterangkan di data nomor 17-18 yang saya bacakan tadi, Bung ya. Bang. Nih. Jangan lari ke situ lagi kan belum Maka kelar. sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki. Nih, haruslah kau bunuh. Nomor 18. Tetapi semua anak gadis ini sini adalah bocil ya. Ini bukan anak muda, ini salah terjemah. Harusnya tetapi semua anak-anak di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tuh. Tetapi kamu ini berkemalah 7 hari bla 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 dan seterusnya sampai kepada pembagian harta rampasan itu Yesus minta jatah 36 kurang 4. Ayo. Ngomong apa itu? Dia situ mengatakan Yesus minta jatah 36 gadis perawan kurang 4. Itu bukan Yesus, itu itu saya. Di sini Tuhan kok, Tuhan emang berapa? Tuhan Anda ada berapa? Ini kamu ngomong apa ini? Yesus itu namanya muncul di dalam perjanjian baru, Bang. Nah, apakah dia Tuhan? Sejak lama? Apakah dia Alfa dan Omega? Dia justru muncul di perjanjian baru untuk menyempurnakan. Ya, saya tanya, apakah Yesus itu Alfa Omega? Kamu ngomong apa? Alfa Omega itu apa? Alpamar.
Mau omong itu, omong apa yang kamu tidak Sekarang tahu? wah, kalau tanya Islam kenceng, malah tunjuk-tunjuk kepala, bilangin orang goblok. Ditanya ini, dalilnya sudah sangat jelas. Kamu ngomong apa? Ngomong apa? Santai. Nah, saya tanya, di Santai, Kristen santai. ada berapa Tuhan? Saya hanya tanya kamu, itu menurut kamu berapa? Loh, di Kristen, Paman. Saya bukan Kristen, saya bukan penyembah makhluk. Nah, kok kamu bisa tahu sampai ke situ? Itu kan repot. Karena saya sering mendengarkan kibulan gereja mengatakan bahwa Bapa Elohim itu adalah Yesus itu sendiri, Tuyul. Hah? Tapi kamu baca Tuhan saja sudah omongnya. Iya Itu kan Yesus. Tuhan itu Yesus, Paman, Nggak masuk katanya. Enggak masuk akal Yesus Tuhan, memang betul. Setuju kita. Cuma, dengar dulu. Apa? Ah, Itu kira-kira. kira-kira apa? Tanya Islam lagi, kenceng lagi tuh. Kalau tanya Islam itu kenceng kali. Wah, paling kenceng kalau bertanya Islam. Saya belum tanya kok kamu sudah panas itu loh. Kalau bertanya tentang Islam, wah, kencangnya minta ampun. Giliran disuruh baca TUHAN, dia nggak bisa baca. Santai. Ayo ulang. TUHAN, bacanya apa? Ya Tuhan toh. Salah. Bacanya Yesus. Itu yang betul. Hah? Bang Juma, saya tanya jangan kemana-mana dulu. Apa? 32 perawan? Enggak penting, enggak penting. Kutanya dulu samamu. Sebelum Anda bertanya. Apakah anak perempuan usia 2 hari itu perawan? Iya, 1 hari perawan. itu iya. Berarti Tuhanmu minta jatah anak gadis yang usia berapa hari? Itu Tuhan dalam perjanjian lama. Loh, justru itu Anda ketawa karena takut nanti. Ya kamu nanti kamu langsung keo. Yes. Boleh saya tanya kamu? Udah selesai bertahun saya boleh tanya kamu enggak? Jawab dulu. TUHAN bacanya apa? Tuhan. Yesus, blokop. Anu, bahasa Indonesiamu sudah kurang-kurang. Terus kamu sadar tanah jadi baca coba. sudah ngawur. Coba ditanya teman-teman di bawah. Teman-teman bacanya apa ini? TUHAN bacanya apa? Coba ketik di bawah. Sama gobloknya sama kamu kalau jawab Yesus itu sama gobloknya. Tuh. Jujur kali teman-teman saya nih. Di bawah ngetiknya sempurna banget. Gobloknya. Nah, itu betul kawan-kawan. Nah, itu cara mereka sama goblok kamu. Udah ya, Om. Udah ya, Om. Udah ya, Om. Boleh saya tanya enggak? Nanti kamu tersiksa lagi dengan pertanyaanmu karena pasti akan kubalik dan endang. Ya sudah. Nah, silakan. Tanya, Bang, Silakan. suami boleh kawin lebih dari satu. Yesus tadi 32. Iya enggak Perawan. masalah bagi. Ya sudah, bagimu, ya. aku tanyakan lagi. Yesus Kalau 32 perawan. Ngapain kau tanya lagi tuh? Tanya yang lain. Kenapa kok kamu lari ke mana? Yesus harus kau contoh. 32 perawan. Mana? 72 bidadari bagaimana? 72 bidadari itu di surga. Ini di dunia. Yesus mengajarkan 30. Surga. Yang ke surga siapa yang pulang kasih tahu bahwa itu ada 72 bidadari di surga? Yang pernah melihat surga sampai mengatakan Yesus ada duduk di sana itu siapa yang pernah ke sana? Bang, Katanya Yesus duduk di sebelah kanan. Siapa yang pernah ke sana lihat? baru saya baru tanya kamu sudah mau menghindari pertanyaan Ya, saya. tidak Ini yang dong. Kan Anda bertanya seperti itu, saya pun bertanya kepada Anda. Siapa yang pernah ke surga melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak? Siapa? Bertanya. Anda kalau bertanya tajam kali. bisa santai. Iya, Anda yang tidak santai.
Saya santai. Sekali pun. Baik. Santai. Ah. Oleh saya tanya, tapi Anda diam dan jawab setelah saya habis bicara. Anda memaksa saya untuk bertanya mengikuti maunya Anda, sementara Anda nggak mau ikuti mau saya, gitu maksudnya. Anda mau kayak penjajah Belanda pertama ketika bawa agama Anda ke Nusantara. Menjajah, menteror, menakut-nakuti orang, membuat orang was-was, mencekam keadaan, memaksa orang kemudian memberikan hartanya. Anda ingin seperti pembawa agama Anda? Saya tanya, pasti Bu itu malu. Jangan. Yang malu dari tadi siapa? Saya nggak perlu harus malu. Iya, binatang mana ada malu? Sorry. Maaf, saya jujur kali ini, maaf. Aduh, maksudnya kamu jangan terlalu jujur. Terus, ya kok jadinya kemana-mana itu loh. Loh, Anda ditanya juga larinya kemana-mana. Saya kan punya hak juga untuk bertanya, betul? Betul. Tapi saya Nah, sekarang ya udah, bertanya apa jawaban Anda? Apa jawaban Anda ketika saya tanya dari tadi? Jawabannya apa? Itu perumpamaan. Ya. Itu bukan Yesus. Betul, iya. Ya Jadi- sudah. Saya tanya, bisa jawab ini supaya saya pahami? Jadi Tuhannya Yahudi bukan Tuhan Anda. Anda salah. Nah, itu salah lagi. Anda tinggal menjawab, apakah Tuhannya Yahudi itu juga Tuhan Anda? Anda itu ngomong apa? Yahudi itu di mana? Mana dibilangnya ngomong apa katanya Yahudi itu di mana? Saya boleh tanya? Boleh tanya enggak? Boleh. Suami boleh kawin lebih dari satu. Yesus mengajarkan bisa mendapatkan anak gadis belia 32 orang. Mau bertanya? Sudah. Jawab pertanyaan saya dulu. Iya, Suami boleh kawin lebih dari satu? boleh. Iya atau tidak? Istri Ya. boleh kawin lebih dari satu enggak? Boleh Kalau enggak? dia sudah cerai dengan suaminya boleh. Tapi kalau suami kawin tinggal serumah dengan istri lebih dari satu, boleh. Boleh. Manusia kan tidak ada perbedaan, cuma hanya laki-laki dan perempuan. Nah, satu rumah satu laki-laki dengan lebih dari 2 istri, Boleh. boleh. Tapi Sebagaimana yang sebaliknya sama diperhatikan Yesus. manusia. Yesus Sama-sama. 32. Jawab ini dulu, jangan lari ke situ. Jawab itu ke situ, jawab ini. Satu rumah, satu laki-laki, satu istri, banyak laki-laki. Kira-kira boleh nggak? Boleh, yang penting suaminya yang hamil. Ayo. Apa jawabannya? Tidak ngawur. Boleh. Istri Anda boleh punya suami 10, istri Anda. Kalau Anda yang hamil. Sebagaimana Amsal 7. Amsal 7, nomor 18, 19, boleh. Marilah kita menikmati birahi, memuaskan birahi sampai pagi. Karena suamiku sapran, memenes lagi dalam perjalanan jauh. Ha. Itu di Bibelmu, istri boleh mengajak laki-laki lain untuk birahi sampai pagi kalau kamu lagi ada di rumah. Bertanya lagi. Bertanya lagi. Giliran saya dong. Tanya dulu. Saya lagi toh? Tapi jawaban tadi. Jawaban Ya, saya saya jawab. tadi. Boleh istrimu punya suami lebih dari 3 atau lebih dari 2 atau lebih dari kamu. Karena memang sudah diajarkan di kitabmu begitu. Amsal 7 nomor 18 19. Kalau kau pergi kerja suamimu boleh memadu birahi di laki-laki lain. Baca.
Saya tanya kok kamu lari kemana-mana semua. Saya kan menjawab, Paman. Tongkatnya mak lampir. Saya tanya kamu. Sekarang saya balik nanya, boleh nggak? Jawabanmu belum deal. Enak aja. Enak aja. Kamu nggak malu disaksikan banyak orang? Giliran saya bertanya. Buat apa saya harus malu? Ya sudah. Monyet mana ada malunya? Monyet memang gak ada malunya. Sorry, saya kok terlalu jujur ya. Boleh saya balik nanya? Diam dulu. Santri diambilin itu 50 santri itu yang bisa. Wih, kiai mu gimana Bang Suma? Coba Bung, kalau ada seorang apapun titelnya melakukan hal itu di Islam itu tidak diajarkan. Tapi di agamamu diajarkan. Di Islam itu jelas fawahidah, cukup satu perempuan, cukup satu istri. Gak boleh lebih. Dan praktik. Oh, saya buktinya saya praktekkan. Nah sekarang permasalahannya di Anda. Di Anda nih saya tanya. Saya tanya. Apa syarat sah nikah di dalam Bible? Dikatakan sah perkawinan itu dalam Bible, apa syaratnya? Bung. Bungkusan. Apa syarat kawin di Bible? Gitu. Saya tidak dikasih ruang untuk bertanya. Apa? Boleh apa? Bertanya. Saya sudah jawab. Giliran saya bertanya. Tanya mana? Boleh saya bertanya? Silakan. Oke, baik. Kalau Anda memiliki 2 istri, perintah Tuhan mana yang Anda langgar? Saya istri cuma 1. Iya, kalau 2 istri apa perintah yang Anda langgar di Bible? Dan tidak berpikir ke arah situ. Berarti zina lancar. Oh, tergantung Anda. Kok tergantung saya? Dengarkan saya, Bung. Agama yang melarang lebih dari 1 istri, itu sama halnya agama itu menghalalkan zina. Tapi itu yang mengajarkan itu, tapi yang dipraktekkan. Oh, tunggu dulu. Kita lihat bukti secara duniawi. Dari mana asal usulnya penyakit kelamin? Duniawi tadi kamu ngomong Alkitab, jangan ngomong dunia ini. Iya. Karena kita lihat ada hubungannya dengan Bible, ada hubungannya dengan Al-Quran. Dengarkan. Dengarkan. Penyakit AIDS. Penyakit AIDS itu berasal dari negara yang penduduknya mayoritas Islam atau Kristen. Kenapa? Enggak tahu. Aku pun enggak tahu. Aku masih anak-anak. Oh, masalah penyakit itu tuh. Penyakit apa? Itu cuma Islam toh. Bang Sumo. Ada di sini kita Oke. lawan saya yang sesungguhnya. Oke, saya tanya lagi. Rumah ibadah yang membolehkan kawin sesama jenis itu rumah ibadahnya siapa? Islam atau Kristen? Islam. Di mana? Di mana boleh gay sama gay kawin di masjid? Bang, kamu tanya yang omong sekarang kan? Kamu tahu yang kiai sodomi puluhan santri? Apakah dikawinkan di masjid? Apakah dikawinkan di masjid? Dinikahkan di masjid? Kamu dengar, saya belum selesai omong. Oke, kita buktikan. Kita buktikan, ya. Kita buktikan. Kita nonton video lagi, teman-teman. Merdeka.
Kita kasih Ini bukti. belum kelar yang 50 santri Ya itu sudah, yang udah kita kasih bukti, kita kasih bukti. Gereja menikahkan monyet. Dengarkan ya. Itu ada suara babi tuh bang. Bluetooth method. Nah, dengarkan baik-baik. Vatikan, keren banget. Pusat rujukan umat Katolik sedunia itu semakin bersahabat dengan kaum minoritas LGBT. Jadi, Vatikan nerbitin dokumen deklarasi perubahan yang penting banget pada 18 Desember lalu. Dalam deklarasi itu, Paus Fransiskus ngizinin para pastor untuk memberkati pasangan sesama jenis dan tidak biasa di bawah situasi-situasi tertentu. Deklarasi ini jadi pertanda bahwa Tuhan di mata petinggi Katolik di Vatikan mau menerima atau menyambut semua orang. Kalau dibaca lebih jauh, sebenarnya sikap dasar Vatikan soal konsep pernikahan nggak berubah sama sekali. Bagi gereja Katolik, pernikahan tetap dilihat sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan hubungan lainnya. Tapi kalau ada pasangan yang mau menerima pemberkatan, pasangan itu nggak harus sempurna secara moral lebih dahulu. Karena pemberkatan merupakan doa atau permohonan agar Tuhan memandang baik seseorang atau seseorang yang diberkati. Dengan begitu, para pastor bisa memberkati pasangan tertentu walau hubungan itu masih dianggap sebagai dosa. Dalam deklarasi ini, status kaum LGBT nggak divalidasi gereja Katolik, tapi deklarasi ini mencerminkan sikap gereja yang lebih lembut dibanding sebelumnya. Asal tahu aja nih, Paus pernah tegas melarang para pastor memberkati pernikahan sesama jenis pada 2021. Paus beralasan karena Tuhan tidak bisa memberkati dosa. Nah, larangan itu berubah ketika Paus menyatakan dirinya terbuka terkait ide gereja Katolik memberkati pasangan sesama jenis. Sebelum deklarasi ini keluar, para uskup di berbagai negara sebenarnya sudah mengizinkan para pastor untuk memberkati pasangan sesama jenis. Tapi saat itu belum diketahui secara jelas bagaimana posisi para otoritas gereja Katolik. Apa yang dilakuin otoritas gereja Katolik ini patut diacungi jempol. Mereka berusaha untuk menerima dan terbuka dengan keberadaan kelompok yang nggak bisa mereka terima secara doktrin. Butuh toleransi dan kelapangan hati tingkat tinggi untuk sampai pada sikap itu. Apalagi Tuhan dalam iman Katolik dipercaya mencintai semua anaknya apapun keadaannya. Semoga langkah penting gereja Katolik ini bisa membuat dunia jadi lebih adil dan inklusif. Saling menghargai sesama. Caranya beda, Bang. Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, tidak seperti biasanya kami tayang bukan di hari Senin seperti hari Bisik biasanya. Tetapi hari ini kami membuat special edition Bisik karena ada poin-poin dan perbincangan yang sangat penting sekali segera kami harus tayangkan supaya teman-teman, sobat-sobat Komsos tidak bingung lagi. Nah, bersama ini seperti biasa saya bertemu dengan Pastor Postinus. Halo Pastor. Selamat. Setelah pemimpin tertinggi Uskup Agung asal Inggris memutuskan membolehkan pernikahan sesama jenis dan didukung langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, lihatlah mereka mempertontonkan pernikahan sesama jenis di dalam gereja. Bahkan pendeta memuji-muji replika kaum Sodom ini. Iya. Bang, coba buka LGBT untuk khusus Islam aja, supaya kita tahu. Semua pergumulan dosanya dan memohon kepada Tuhan untuk menyertai pergumulannya dia. Ulama mana yang membolehkan itu, yang mensahkan? Tadi gereja Vatikan mensahkan. Di Islam la taqrabuz zina. Jangankan meniduri wanita yang bukan mahramnya, mendekatinya saja haram hukumnya di Islam. Tapi
Ya itu kan oknum, oknum. Tapi yang tadi yang Anda tonton, gereja melakukan pemberkatan. Coba. Bukan Katolik, Bang. Apapun itu sesama penyembah Yesus, nggak ada urusan. Nggak ada urusan, apapun itu. Itu real, terjadi. Tidak bisa Anda pungkiri. Mau Anda mengatakan saya bukan Katolik atau apapun itu. Yang jelas mereka adalah umat gereja sama seperti Anda. Gitu loh. Santai-santai. Kayak ini sudah terlalu Saya jauh. sangat santai pun. Saya sangat santai. Kata siapa saya tidak santai? Justru saya sangat santai. Nah, ini sudah jauh ya. Kita balik ke laptop. Kata ada presenter lah. Siapa yang ada di Matius 28? Balik di topik ini sudah. Mau kembali di situ? Nggak mau mendengarkan ini dulu? Ini ada berita dari apa? Dari ini. Seorang calon pendeta atau vikaris di Alor Nusa Tenggara Timur ditangkap lantaran mencabuli 6 anak di bawah umur. Pencabulan ini terjadi saat pelaku bertugas sebagai pelayan gereja dan mengajar di sekolah minggu yang diikuti para korban. Dengan menumpang kapal cepat, aparat Satreskrim Polres Alor. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, korban pemerkosaan oleh oknum calon pendeta terjadi di Alor, Nusa Tenggara Timur. Korban pemerkosaan bertambah setelah para korban baru berani melapor aksi bejat oknum pendeta itu. Oknum pendeta di Surabaya yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencabulan mengajukan penangguhan penahanan. Pendeta yang berinisial HL tersebut mengajukan penangguhan penahanan karena menderita penyakit jantung. Dikutip dari Kompas.com, dalam penangguhan permohonan yang diajukan HL, sang istri... Sudah Bang, udah mulai ngeles. Sudah. Baik, pemirsa, ke informasi lainnya, kasus dugaan tindak kekerasan seksual seorang pendeta berujung perundungan dan pengancaman di media sosial. Ya, kasus yang menyeret nama seorang pendeta itu ramai setelah kelima korban bersuara di media sosial. Udah selesai. Akhirnya menjemput paksa pendeta Moses dan menetapkannya sebagai tersangka pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seorang pendeta di Bogor, Jawa Barat dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap para jemaatnya. Pelaku melakukan tindakan yang disebutnya sebagai ibadah pengudusan dengan dalih agar jemaat yang didoakan bisa mendapatkan jodoh, pekerjaan, dan hal lainnya. Seorang korban merasa janggal dan curiga terhadap ibadah pengudusan yang dilakukan oleh pelaku. Desember 2021, korban melaporkan kasus itu ke Polres Bogor. 3 korban lainnya pun diperiksa sebagai saksi, namun hingga kini Polres Bogor sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di gereja Katolik sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Selama 2 tahun. Dengar. Dengar dulu ini. Ayo dengar. Ini harus didengar ini yang terakhir. Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual. Saudara, Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di gereja Katolik sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. 216.000. Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Saat yang sama, dokumen itu mencatat. Ya udah dengar lagi kalau begitu. Ulang lagi. Kita ngomong apa? Kamu ngomong apa, Bang? Nyerah nggak? Nggak pernah nyerah, Bos. Oh ya sudah, ulang lagi kalau gitu. Bang, saudara, seorang calon pendeta di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ditangkap polisi karena diduga memerkosa 14 orang perempuan yang sebagian besar masih anak-anak. Ini tersangka telah ditangkap.
hasil penyelidikan. Jadi gimana? Angkat tangan nih, angkat tangan. Kosa para korbannya di ruang ibadah. Ya udah, dengar. Ya udah dengar kalau gitu. Laut sejak bulan Ya udah dengar kalau gitu. 2021 hingga Maret 2022. Yang kamu juga selesaikan semuanya yang dijadikan Udah ya. mengancam para korban. Udah. Oleh calon Ini sudah. bertugas di Alor dan pulang Nah, sudah. Terus kita mau ngomong dari apa lagi? 14 korban yang telah Ini melakukan nyerah juga. Si mau kok datang besok. disconnected. Mau selesai bang. Makanya jangan mulai catatan hitam buat agamamu itu. Mulai dari berdirinya. Pertama dia bunuh anaknya orang, lalu dilantik menjadi Tuhan. Sampai detik ini catatan hitamnya masih ada. Jadi jangan mulai. Udah bang. Udah. Yang ada di Matius 28. Siapa? Baca supaya saya jawab. Di situ di hari Sabat, kemudian di penghujung hari Sabat katanya. Pakai dalil. Matius 28 itu sampai data 20 menceritakan hal bagaimana Saya mau baca tulisannya. Ya sudah kau baca, silakan kau baca. Masa saya juga yang tujukan, saya juga yang baca, enak aja. Baca. Kan kamu yang tulis, posisi saya ada di jalan, saya kan ada bawa Alkitab. Di jalan kok, di rumah kok dibilang di jalan. Ya, Paulus. Saya ini lagi kerja, jadi asik lihat itu topikmu dulu. Jadi setelah hari Sabat lewat di minggu petang itu. Mana Alkitabnya? Maria Magdalena dan Maria yang lain. Tunjukkan tulisannya dan perikopnya baru saya bisa jawab. 260.000 Kurang aja. Santai kok. Nih Matius 28. Aku buka lagi kalau begitu. Buka itu. Itu kita bahas yang itu. Oh, setelah melanglang buana tadi. Melanglang buana tidak bisa menang, kembali ke sini ternyata. Ya kan ya? Santai buku saya tidak akan. Santai. Tadi bahas kemana-mana, poligami lah segala macam nih. Coba lihat. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, maka terjadilah gempa yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Pertanyaan saya, dari mana pengarang Matius tahu kalau itu malaikat? Jawab. Nah, itu pengarang, itu Matius yang tulis. Iya, dari mana dia tahu kalau itu malaikat? Loh, karena mereka diurapi Roh Kudus. Pertanyaan saya, dari mana pengarang Matius tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan? Dari mana? Kamu pertanyaanmu juga salah dan saya jawab juga kamu pasti bingung. Coba lihat perikop di atas dulu, perikopnya. Nih. Kebangkitan mayat Yesus. Bukan mayat, tidak ada mayat ya di situ. Nah, ini bangkit dari kematian atau apa? Kebangkitan Yesus. Iya, maksudku bangkit di sini bangkit dari kematian atau? Santai dulu Bu. Berarti bangkitnya mayat Yesus, kan itu betul. Nah itu kami tidak seperti Anda, jadi buat tahajis dan lain sebagainya. Kita itu baca apa yang tertulis. Jadi tadi kayak tulisan. Ya sudah. Seorang malaikat Tuhan. Dari mana pengarang kitabmu mengetahui itu malaikat Tuhan? Kamu kembali lagi. Dari mana? Sebelumnya itu apa dulu? Perikopnya sebelum alamak. Dari mana pengarang kitabmu tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan? Itu pertanyaan saya. Yang di situ itu tidak hanya mengarang suatu perkara ini Bang, tapi di situ ada kesinambungan dari Kejadian sampai di Wahyu itu ada kesinambungan. Jangan apa yang Anda hanya berasa sendiri. Pertanyaan saya, dari mana? Dari mana? Itu pertanyaan saya, dari mana?
Kamu hanya baca satu ayat atau satu perikop, kamu tidak akan paham. Saya bertanya dari mana? Anda tinggal jawab. Nah, saya besarkan. Jawab. Dari mana? Bang. Perikop itu perikopnya kebangkitan Yesus ya. Yang saya tanya dari mana pengarang tahu kalau itu malaikat Tuhan? Baik, Bang. Jangan baca segala sesuatu dan ditafsirkan dengan hal yang Saya tidak mentafsir, saya bertanya dari mana Anda mentafsirkan kalau itu malaikat Tuhan? Kamu tahu di dalam Alkitab itu ada berapa kitab? Lama kenapa kau tanya begitu, Bahlul? Yang saya tanya, saya tanya, dari mana pengarang Bible tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan? Mereka diurapi, Bang. Mereka diurapi. Ya, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, dari mana mereka tahu, penulis tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan? Itu tentang Matius. Terus nanti Anda bisa cocokkan Matius terus ke Markus, Markus, Lukas, Yohanes. Dari mana? Dari mana? Dari mana pengarang tahu kalau itu malaikat Tuhan? 2 Korintus 11:14. Iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Kamu sudah tulis nama iblis ya? Iblis di dalam 2 Korintus 11 nomor 14, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Bagaimana kalau ternyata itu iblis? Itu tidak nyambung, Bang. Bagaimana kalau ternyata yang muncul di situ iblis, nyamar malaikat? Itu menurut sampean. Ya. Bagaimana buktinya tidak ada? Tidak ada bukti kalau itu malaikat Tuhan. Ayo. Dengar. Kamu bisa dengar saya omong? Tidak. Oh, karena kamu goblok. Kamu boleh bicara. Udah, Anda sudah tidak bisa diskusi. Anda bukan lawan saya soalnya. Sorry teman, maaf. Maaf, kamu naik ke sini hanya kau sakiti hatimu aja. Semangat malam, Bang. Iya. Dari Kristen, Bang. Saya Kristen. Oke, bosku, buka kameranya. Jangan kayak tadi, Bang, ya. Nggak ada otaknya. Cuma ampas kelapa yang ada di kepala. Silakan buka kameranya, Bang. Silakan. Iya. Ada tema kita siapa yang ada di Matius 28 ini, Bang? Yang ada di Matius 28 ya? Iya. Oke. Itu saya mengikuti dari tadi Maria Magdalena dan ini. Iya. Maria Magdalena kemudian ini tentang apa? Kebangkitan Yesus. Di situ ada malaikat Tuhan katanya. Yang saya pertanyakan dari mana bisa diketahui bahwa itu malaikat Tuhan sedangkan iblis pun bisa nyamar sebagai malaikat. Dari mana? Pertanyaannya apa, Bang? Dari mana bisa diketahui bahwa itu malaikat Tuhan? Kan iblis juga punya malaikat. Kalau perbedaan antara iblis dan malaikat itu sebenarnya sungguh jelas. Bahwa kalau malaikat itu adalah, malaikat utusan Allah itu adalah menyampaikan kabar kesukaan. Kalau iblis itu selalu mengajak manusia, umat ciptaan Tuhan itu untuk melakukan hal-hal yang senantiasa bertentangan dengan kehendak Allah. Itu sih pengertian ya, makna daripada iblis, apalagi malaikat iblis. Yang abang sampaikan adalah malaikat iblis. Ya. Nah, malaikat iblis dan malaikat dari Allah. Kalau perbedaannya adalah, kalau saya melihat sendiri, kalau malaikat itu adalah
utusan Allah yang menyampaikan kabar kesukaan, kabar sukacita, ya. Tapi kalau misalnya iblis itu adalah tidak diutus. Iblis itu dia hadir dan dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kira-kira sih begitu ya Bang. Itu dalam sisi arti yang Abang sampaikan tadi bahwa malaikat iblis dan malaikat Allah. Kalau saya di situ menyatakan bahwa itu adalah malaikat utusan Allah menyampaikan kabar sukacita, kegembiraan bagi pengikut Yesus Kristus, di mana menyampaikan bahwa pada hari ketiga ada pertanyaan kan di situ, kenapa kamu cari siapa kan, dia sampaikan dalam situ. Oh kami karena kehilangan itu, kemudian Maria Magdalena dan teman-teman terkejut atas kebangkitan Yesus, tapi mereka tidak tahu sehingga kabar kebangkitan itu disampaikan oleh malaikat sendiri. Iya. Kira-kira. Oke, baik Bang. Jadi saya katakan di dalam Matius 25 nomor 41 Yesus juga mengatakan bahwa iblis memiliki malaikat. Nah, pertanyaan saya, dari mana bisa diketahui itu malaikat? Berapa? Matius 25 ya Bang? Iya, Matius 25 nomor 41, iblis pun memiliki malaikat-malaikat. Pertanyaan saya, dari mana kemudian pengarang tahu kalau itu malaikat Tuhan, sedangkan iblis pun punya malaikat? Nah, kalau kita bicara... Sebentar, biar saya cari. Matius berapa? Abang bilang Matius berapa? 24. Matius 25 ya? 25, sorry, 1. Iya, Matius 25 ayat 41. Teman-teman di bawah coba lihat deh Matius. Bentar ya, Matius 25. Saya cari nih Bang. Biar kita nggak salah tafsir ya. Matius 25. Bentar Bang Juma. Matius 25 ayat berapa Bang? 41. Matius 25 ayat 41. Sebentar. 40, 41. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi pengertian di sini semestinya bukan ini ya. Oh, kalau kita lihat makna daripada tulisan ini, coba Bang Juma bisa coba lebih apa ya? Di sini tidak menerangkan bahwa malaikat itu punya iblis itu punya malaikat, enggak? Atau ada malaikat iblis di sini, enggak ada. Coba Abang lebih teliti baca. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Gitu ya. Ya, di situ diceritakan iblis memiliki malaikat. Makanya saya katakan bahwa dari mana diketahui bahwa itu malaikat Tuhan, sedangkan iblis juga punya malaikat. Nah, sedangkan kita lihat pengajaran daripada yang dikatakan malaikat Tuhan ini kok bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus mengatakan dalam Matius 12 nomor 38-40, angkatan jahat minta tanda, dan tidak diberikan tanda sedikit pun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Apa itu? Bangkit dari kubur. Itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Bangkit dari kubur itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Nah, kenapa sekarang dirubah bahwa kebangkitan itu adalah keselamatan, padahal itu adalah tanda untuk orang jahat? Kenapa dirubah hari ini? Ya, karena itu tadi, tidak mungkin malaikat Tuhan bisa bertentangan dengan Yesus.
Jadi lebih konkretnya kira-kira gimana, Bang Juma? Artinya lebih substansinya kira-kira gimana ini? Simpulnya gini Bang, simpulnya secara keseluruhan. Yesus ketika dipraktekkan semua ajarannya tidak menghantarkan manusia menjadi Kristen. Kenapa? Karena Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan pekerjaan sebagai Yudaisme yang taat. Yudaisme yang taat. Yesus tidak mencerminkan seorang Kristen, sedikit pun tidak. Nah, sedangkan malaikat yang dikatakan malaikat Tuhan membimbing pengikutnya menjadi Kristen. Makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, Natalan, menyembah Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan komponen-komponen itu semua. Bang Juma, gini. Kayaknya kita di sini temanya ke mana, kita terlalu jauh pembahasannya. Bukan, maksudnya kalau yang datang di Matius 28 itu malaikat Tuhan, tidak mungkin mengajarkan Kristen. Karena ajaran Kristen, sabar dulu. Karena ajaran Kristen bertentangan dengan ajaran Yesus. Berarti itu bukan malaikat Tuhan, itu iblis. Karena hanya iblis yang bertentangan ajarannya dengan ajaran Yesus. Itu jadi begini Bang Juma, ini kan pemahaman Bang Juma sedemikian ya, karena ya, memang harus begitu Bang. Begini, ini maksudnya begini, Bang Juma memahami Alkitab itu spot-spot ya, spot-spot dalam artian gini loh, kekristenan ini yang diajarkan dalam Bible ini adalah banyak dipakai dalam ada perumpamaan yang semestinya kalau orang mau membaca Alkitab itu secara detail harus bisa memahami dia. Jadi tidak pada spot-spot gitu loh Bang Juma. Nah, saya dari sisi aspek lain melihat bahwa Bang Juma cukup memahami Bible ini ya, cukup memahami, tapi terkadang dalam asumsi pikir kemudian mau menerapkan itu berbeda konteks Bang. Dalam artian gini loh. Abang tahu bahwa kata malaikat itu entahkah di Muslim ataupun di Kristen ya. Malaikat itu adalah utusan Allah yang menyampaikan, saya baru dengar loh, menyampaikan kabar kesukaan, kabar gembira sebagai bagian daripada utusan Allah terhadap umat ataupun terhadap para nabi atau para utusan pada ini ya yang melakukan kehendak Allah. Tapi kemudian di sini Bang Juma kan menetapkan di dalam topik kita ini siapa yang ada di Matius 28. Kalau secara konkret kita sampaikan bahwa Maria Magdalena bersama teman-teman ini kita ini ya. Pertanyaannya siapa yang ada di Matius 28? Oke. Di situ menurut kami adalah Maria Magdalena bersama para murid-murid yang lain. Kemudian malaikat. Malaikat di sini, substansi kita berpikir tentang malaikat ini adalah utusan Allah, malaikat utusan Allah. Bukan malaikat iblis. Atau iblis menjelma menjadi malaikat. Enggak begitu. Itu pemahaman kami. Kenapa demikian? Kenapa demikian Bang Juma? Yang kami pahami adalah bahwa ada perbedaan di sini, perbedaan antara malaikat dan perbedaan antara iblis itu dalam perlakuan mereka. Dalam hukum agama manapun, pasti kita paham, pasti kita mengerti bahwa hal-hal yang diperintahkan sama malaikat itu tentu melakukan hal-hal yang benar dan baik, atau melakukan pesan-pesan yang benar dan baik. Kalau iblis itu selalu menjerumuskan orang pada hal-hal yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah itu sendiri gitu loh Bang. Jadi penempatan kata kalimat iblis maupun malaikat itu tidak sinkron, tidak bisa sejalan gitu Bang. Kira-kira sih dari saya begitu Bang Juma. Nah, saya enggak main kulit, saya sudah langsung masuk di intinya. Sayangnya Anda nggak paham. Saya katakan bahwa agama Kristen itu bukan ajaran Yesus, titik. Ajaran Kristen maksudnya? Bukan ajaran Yesus. Yesus bukan ajaran Yesus.
Yesus mengajar itu tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menuhankan dirinya, mengkitabkan Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Pernah Yesus mengajarkan itu. Dan saya kasih data kepada saudara, di dalam Yohanes 14, nomor 12, Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa yang percaya kepada aku, akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Mana Yohanes pekerjaan? berapa, Pak? Yohanes 14-nya, Pak. Mana Yesus melakukan pekerjaan menjadi Kristen ke gereja, Natalan, mingguan, tidak sunat, makan babi. Di mana Yesus mengajarkan itu semua? Yohanes 14, bentar, Bang. Jadi begini. Loh, saya tanya abang dulu. Yesus ketika hidup sebagai teladan, dia mencerminkan sikap Yahudi, Yudaisme, Kristen. Begini, Bang. Dalam Taurat itu, bukan ke Taurat, Yesusnya langsung. Yesus dalam kesehariannya mencerminkan seorang yang bertuhan, seorang yang beragama, berkeyakinan, berkitab, bertuhan, punya hari ibadah, punya tempat ibadah. Pertanyaan saya, cerminan yang digambarkan kehidupan keberagamaan Yesus itu sebagai Yahudi atau sebagai Kristen? jangan kekristenan lah, Bang. Hah? Kenapa? Maksudnya begini, Bang. Gini. Nah, ini maksudnya supaya abang juga paham. Jangan saya. Anda harus Tuhan itu paham. sendiri apa? Dari mana Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang Kristen? Iya, dari sisi pengajarannya kan berbeda. Di mana Yesus mengajarkan makan babi? Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat? Di mana Yesus mengajarkan ibadah minggu? Di mana Yesus mengajarkan mengimani 13 kitab surat Paulus? Dan di mana Yesus mengajarkan Natal? Di mana Yesus mengajarkan kemudian percaya kepada Paulus, Lukas, Markus? Di mana itu ajaran Yesus itu? Enggak ada. Berarti abang menciri khaskan Yesus itu adalah Muslim, begitu? Bukan, dia adalah seorang Yahudi. Jangan jadi blow on, Pak. Yesus adalah seorang Yahudi yang... Di sini begini Bang Juma. Kita diskusi sebagai orang dewasa, kata-kata yang nggak enak itu maksudnya begini. Nggak perlu bahasa santun kalau cakupannya seperti iblis yang ada di Taman Eden. Nggak perlu. Punya pengetahuan baik dan benar. Tidak perlu, jangan Bang. kemudian menjudge Abangku. orang dengan kata goblok, kata-kata yang nggak benar. Abang. Ini kita diskusi dalam tataran yang benar. Tidak perlu mencerminkan seperti ular. Anda turun kalau Anda nggak mau mendengar. Cuman Anda yang mau didengar. Anda nggak mau dengarkan saya. Saya dengar. Jangan mencerminkan seperti iblis yang ada di Gan Eden. Santun, lembut, tetapi membinasakan. Jangan. Berbicara mengenai kebenaran, hak-hak, batil-batil. Saya tegas kepada Anda bahwa Yesus adalah seorang praktisi Yahudi. Yesus tidak pernah menjadikan dirinya sebagai praktisi Kristen. Paham? Kristen muncul setelah ada pengakuan malaikat tadi. Datang keluar dari kubur, menjadi Tuhan. Turun dia kepada Magdalena, menjadi malaikat. Apa ending daripada hasil pengajarannya? Menjadi Kristen. Sebuah sekte bidat yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus sebelumnya. Sampai sini otak Anda sampai? Sampai kan? Nggak sampai. Jadi nggak perlu. Kita bisa tegas, Bang. Kita bisa keras untuk menegakkan kebenaran. Bahkan mati pun kita rela. Jangan berlemah lembut, tetapi yang kita ajarkan itu adalah ajaran Salome. Jangan. Berlemah lembut, tapi begini, Bang. Begini, Bang. Bang Bantut. Saya berharap ada dari Kristen itu yang berilmu, memiliki pemahaman yang tinggi tentang karakteristik pengajaran Yesus ketika Yesus menjadi rasul bagi kaumnya Bani Israel. Lalu membandingkan antara karakter yang disangka malaikat Tuhan, yang disangka Yesus yang keluar dari kubur. Itu baru relevan diskusinya, lintas agama. Kalau pola apa yang Anda lakukan ini, itu pola pengkhotbah di gereja. Nggak main dengan saya. Dengan cara begitu, Bang. Nah, sekarang buka mic-nya, saya ingin penjelasan dari abang, apakah Yesus itu praktisi Yahudi atau praktisi gereja? Coba, silakan buka mic-nya, Anda bicara. Yang berisi tapi.
Jangan begini-begini, begini bang. Begini bang, tapi kosong. Silakan. Buka mic-nya bang, ngomong itu buka mic dulu. Buka mic-nya, ngomong. Jangan ngomong, tapi mic-nya nggak kebuka gitu loh. Siapa yang mendengar? Buka mic-nya bang, buka mic-nya. Itu termute. Nggak fair dong. Kita diskusi, Anda tinggal kasih mute kita gitu loh, Bang. Bukan. Anda ngomong, saya kita berbicara pun masuk. Anda ngomong, saya diam. Itu Bang Juma. Saya ngomong, Anda nyorot. Kita harus fair gitu loh. Saya ngomong, Anda diam. Harusnya gitu kan? Tapi saya ngomong, Anda ngomong juga. Seperti saya diam ketika Anda berkhotbah, tapi tidak masuk akal. Bagaimana Anda ngomong masuk akal untuk saya? Kita nggak sepaham. Sekarang pertanyaannya kan jelas. Yesus itu praktisi Yahudi atau praktisi Kristen? Baca di judul di atas, kamu itu terlalu jauh. Secara ilmiah kamu itu terlalu kolot. Pasang judul tapi penjelasannya kemana? Ini yang pasang judul itu supaya kamu paham. Ini yang judul saya yang dipasang bahas. Di atas itu untuk kamu bahas. Kamu bertanya tentang pasang judul di atas, tapi topiknya seperti begitu, tapi penjelasannya kemana? Makhluk Topik yang Arab, datang. tapi ke Amerika pembahasannya. Makhluk yang datang di kuburan itulah yang melahirkan agama Kristen. Yesus yang datang. Kan saya sekarang siapa yang mengajarkan makan babi? Jawab. Juma begini. Siapa yang mengajarkan punya makan babi? Judul. Rubah judulmu itu. Judul supaya kamu ilmiah sedikit. Makan babi? Gini Juma, kamu rubah judulmu supaya kamu ilmiah sedikit. Judulmu kamu bisa, jawab. Anda yang nggak sampai, Anda yang tidak sampai. Kamu sendiri bikin judul kemudian Anda ilmiah kamu yang itu. Tidak sampai. Judul berbeda, judul di Arab tapi kita ke yang Amerika. Tidak sampai ilmunya ke sono. Logis. Juma, jadi begini, saya ajarkan kamu supaya diskusi ilmiah itu pasang topik, tapi penjelasan tentang uraian di dalam topik itu sampai tuntas dan selesai. Bukan kemudian kamu pasang topik seperti begini, tapi saya udah bilang saya tidak main di kulit, saya adalah babi. Gitu loh. Kalau kamu pasang statusnya seperti Anda begitu. Anda kan yang makan babi, berarti dalam tubuh Anda babi. Kamu lihat, kamu lihat. Cabut dulu kata-katanya, Bang. Dia makan babi Anda. Anda makan babi, berarti babinya ada di dalam Anda. Ya. Di dalam tubuh Anda. Kamu menjelaskan tentang babi itu bagaimana? Apakah Yesus mengajarkan makan babi? Kamu jelaskan tentang babi, tentang sunat dan sebagainya. Dengar. Yang pakai otak lah kamu itu. Dengarkan saya. Dengarkan saya, Bang. Ilmiah dikit lah. Dengarkan saya. Orang. Dengarkan saya, Bang. Jangan membodohi orang cuma. Bisa diam? Gini loh. Bisa diam? Anda di bawah. Pret. Ngapain saya lihat orang gila? Pret. Yang gila. Pret. Ngapain saya ladeni kau? Kau orang bodoh. Kok mau kuladeni? Kok ngorok? Saya terangkan kepada Anda nih. Ini kalau Anda masih punya otak, dengarkan saya. Yesus mengajar sebagai praktisi Torah. Itulah Yesus. Rumah ibadahnya Mikdas. Sinagoge. Hari ibadahnya Sabtu. Kitabnya Tanak. Tuhannya Elohim. Agamanya Yahudi. Cakupan dakwanya, misi penginjilannya Bani Israel. Oke? Tiba-tiba jadi penyaliban. Lalu setelah terjadi penyaliban, ada yang dikubur. Ada yang diselipkan, ada yang dikubur. Setelah ada penguburan, ada malaikat Tuhan katanya.
Tetapi malaikat yang dikira Tuhan, malaikat Tuhan, mengajarkan hal yang bertentangan dengan Yesus. Masa otak Anda nggak sampai ke situ? Yesus mengajarkan apa? Malaikat Tuhan yang disangka malaikat Tuhan ini mengajarkan hal berbeda. Yesus mengajarkan menjadi seorang Yahudi yang benar. Malaikat Tuhan katanya itu mengajarkan menjadi seorang Kristen. Terus Anda mengatakan saya mengulas yang lain. Judul ketinggian yang diurai tidak sesuai. Anda yang ilmunya nggak nyampe. Anda yang ilmunya nggak nyampe. Kekristenan muncul dari prakarsa masalah dan materi yang ada pada Matius 28 itu. Jangan pura-pura nggak paham ente. Matius 28 itulah pelaku utama lahirnya agama Kristen. Dia pelaku utama yang mendatangi Ananias, yang mendatangi Paulus, yang mendatangi Lukas, Markus, yang mendatangi kemudian pengarang Wahyu, kitab mimpi. Itu loh. Dia yang mengajarkan tidak bersunat. Dia mengajarkan Taurat itu sampah. Dia mengajarkan Tuhan ada 3 pribadi. Dia mengajarkan kemudian menyembah 3 pribadi Tuhan. Dia mengajarkan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Dia mengajarkan Tuhan manusia dibunuh manusia. Dia mengajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Maka cikal bakal adanya ajaran yang berlawanan dengan ajaran Yesus, Matius 28 itu. Susah kali kau paham. Mulut lebar, kepala besar. Otak kayak tungau. Gimana ceritanya? Sedikit berilmu apa? Sedikit aja berilmu. Sedikit aja. Gunakan akal. Please. Hadapi saya dengan ilmu. Bukan dengan congor. Susah kali kalian diajak menjadi manusia. Susah kali. Matius 28 ini sangat terang sekali. Pembeda, pemisah antara Yesus dengan ajaran yang tidak pernah Yesus ajarkan, yaitu Kristen. Menyebut nama Kristen aja Yesus kagak. Dibilang diskusi ilmiah, keren. Kayak setan yang datang menggoda Adam lembut, menawarkan sesuatu yang sifatnya ilusi. Perlu kau bersantun-santun ria, boleh kau tegas, boleh kau keras, tapi ilmu bukan menyesatkan orang. Kebenaran itu ditegakkan, jangankan tegas, nyawa pun dipertaruhkan.